Ikatan Mahasiswa Campa Mataram melaksanakan agenda besar dalam memanfaatkan waktu liburnya di kampung halaman. Campa adalah nama sebuah desa yang ada di salah satu kecamatan Madapangga. Hari ini Sabtu tanggal 29 April 2023. Mahasiswa Campa Mataram melaksanakan dialog publik dengan menghadirkan beberapa Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Puskesmas Madapangga, BNN Kabupaten Bima, staf ahli MPR RI, dan akademisi. Acara hari ini merupakan rangkaian dari Milad Himpunan Mahasiswa Campa Mataram yang keempat tahunnya. Dialog publik ini diangkat dari beberapa keresahan dan permasalahan masyarakat Desa Campa tentunya. Ada beberapa materi yang akan dipaparkan pada diskusi hari ini, diantaranya pentingnya pendidikan, kesehatan dan pernikahan dini, bahaya narkotika, sadar wisata, dan ekonomi kreatif. Hadirin semuanya, pendidikan bagi generasi muda adalah suatu hal yang penting. Pendidikan membuat kita menambah wawasan semakin luas. Pendidikan membuat kita membentuk pola pikir yang bagus. Dengan pendidikan yang berkualitas, generasi mampu membawa perubahan desa, terutama membawa perubahan untuk desa Campa tercinta ini, membawa desa Campa menuju desa yang maju dan makmur. Sumber kita yang pertama adalah Bapak Haji Safrudin STK selaku Ketua Puskesmas Madapangga, Kepala Puskesmas Madapangga, maaf. Dan narasumber kedua kita yaitu Bapak Ferry Prianto MM atau yang mewakili dari Dinas Kepala BNNK, dan narasumber ketiga yaitu Bapak Dr. Rayus Asalam Gani MPD selaku Kepala Dinas Pariwisata, dan narasumber keempat kita yaitu Abdul Hafid Esos MIKOM selaku akademisi, dan narasumber terakhir kita yaitu Arifuddin Hamid SHME selaku tenaga ahli pimpinan MPR RI. Saya didampingi oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Rusli. Beliau ini adalah seorang dokter sumber daya manusia. Saya tahu mata muy baik, mata rota, rekomendasi madu terakhir baik kan? Di pesan keluarga Campa, sarungnya butuh madu. Iya, sampai hari ini masih seperti itu. Dikemaslah, dikemas dengan bagus saja. Kemasan bukan madunya yang menjadi antar, tapi kemasan itu. Bagaimana brand itu bisa kita jual gitu, sehingga bernilai apa ya? Penasaran orang dengan itu. Sekarang itu di mana-mana orang itu maunya obat itu tidak madu. Asli, ya, apalah yang Anda sampaikan lewat branding madu itu sehingga orang akan tertarik cari madu di Campa sana. Ya, hasil pertanian di sini bisa, Pak. Hasil apa di sini bisa ketika wisatawan, ya, terutama kan kebanyakan lokal gitu. Lokal datang beli madu, adalah sumber daya di situ. Nah, apalagi kalau destinasi wisata alam sudah berkembang bagus, yang tentu saja ya desa pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi untuk itu ada di sekalian. Jadi saya sekarang mengajak teman-teman mahasiswa ini untuk berpikir lebih kritis lagi bagaimana membangun Campa ini sumber daya manusia yang luar biasa, Pak. Tidak ragu dengan sumber daya manusia di Campa ini. Ya, kami ini yang punya darah Campa hari ini, saya guru bisa berarti kepala dinas, Pak. Siapa dari Muhammadiyah Mataram? Kan bahwa ya pariwisata ini terbentuk oleh masyarakat, ya. Atau kata pengusaha yang ingin membangun pariwisata diapresiasi oleh pemerintah desa. Setelah itu ya kita pemerintah daerah yang akan mengakomodir semua itu sehingga
menjadilah destinasi wisata yang ada di desa itu. Itu yang pertama. Narkoba ada, juga ada di narkoba. Banyak sekali masalah sebenarnya. Gizi, sekarang masalah stunting. Kemudian lingkungan, puskesmas itu sebenarnya puskesmas itu organisasi yang paling rumit sama dengan OMPU. Di sana ada gizi, ada lingkungan, ada HIV/AIDS, ada banyak sekali, ada paru, ada HB, apa sekarang banyak puskesmas, banyak sekali. Tetapi mungkin untuk di sini kita sesuai dengan undangan daripada adik-adik semuanya, kita akan bahas pernikahan dini. Karena desa itu semuanya dibawahi, ekonominya diurus, pariwisatanya diurus, orang narkoba diurus, semua diurus, orang kurang air diurus. Jadi nanti kita diskusikan. Jadi tahunya dampak pernikahan dini terhadap kesehatan. Lainnya khusus jangan orang yakin saya. Pasti menjadi akak. Pada pun yang mau kerajikan kamar loh, tiba-tiba. Pasti dari zaman saja. Partai kayak dari ngomong di bawah bank dan ini software bisa dimampu. Kau dari mana? Saya pun mohon maaf, bukan ada mengusulkan sesuatu, bukan. Internet aja nggak ada saya lihat tadi. Punya cara masyarakat desa Campa hingga internet cara meracik software dan pempes. Kalau bukan dari ayo, kan gitu ya. Berarti yang paling dampak yang besar adalah lingkungan di sini. Saya kampung mau kuliah di Jawa atau bukan di Jawa juga aktif. Makanya menyebar luas pada khusus seperti itu. Ada 3 kategori yang sudah kena narkoba. Yang pertama korban penyalahgunaan, ya. Yang kedua kecanduan, yang ketiga sudah ketergantungan. Saya ulangi, yang pertama pengembangan desa wisata nasional di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi waktu itu kami melakukan riset di 3 tempat, yaitu satu di Sumatera Utara, itu wisata budaya di sekitaran Danau Toba. Jadi kami langsung melakukan survei lapangan wisata waktu itu. Terus yang kedua wisata pendidikan di Pare. Ada satu yang paling menarik, itu wisata apa ya? Wisata lingkungan sih. Itu di Malang, Kabupaten Malang. Itu salah satu daerah yang merupakan prototipe desa wisata yang berhasil. Saya lupa namanya itu. Mungkin Pak Kadis mungkin tahu ya. Waktu itu dia sampai kami dapat laporan. Jadi desa wisata itu besar, Pak Kadis begitu. Jadi dia itu punya air terjun, kemudian punya danau, infrastrukturnya juga bagus. Itu dari Kota Malang kita 2 jam kalau nggak salah. Di Kabupaten Malang. Jadi di sana itu memang sebenarnya yang menjadi keunggulan utama mereka itu bambu. Jadi bambu semua di sana itu. Habis itu ada satu semacam wahana bermain. Bertanya di tahun 2019 itu nilai pendapatan setahun itu sampai 1 miliar yang masuk ke dalam desa itu. Saya nggak tahu sekarang apa mungkin sudah berkali-kali lipat meningkat. Artinya adalah untuk pariwisata, desa wisata tentu potensi yang ada di desa Campa itu mungkin akan bisa dilakukan. Namun melanjutkan dari Pak Kadis, saya pikir perkara desa wisata ini kan juga tidak hanya terkait dengan potensi wisata yang ada, tetapi juga masalah infrastruktur dan SDM yang disampaikan oleh Pak ini juga menjadi hal yang penting. Oleh karena itu menurut saya yang sangat penting adalah ada intervensi anggaran dari pemerintah dan legislatif. Kalau misalkan contoh ya, kebetulan saya juga di DPR cukup lama Pak Kadis jadi tenaga ahli. Dari tahun 2016 saya membantu salah satu anggota DPR dari Partai Demokrat. Beliau juga waktu itu konsen juga di UMKM begitu. Nah sekarang kebetulan dia jadi wakil ketua DPR, jadi saya juga membantu gitu. Yang itu perlu dari segi
di pendidikan. Bahwa untuk memberikan kontribusi nyata terhadap desa tercinta itu, bagaimana semangat kolektif pemuda itu sendiri. Semangat kolektif pemuda ini akan mampu membawa perubahan desa Tampak yang lebih baik, baik dari segi ekonominya, kemudian segi SDM, pendidikan dan lain-lain. Lebih-lebih kepada problem sosial yang seperti yang disampaikan tadi, ada HIV, narkoba dan lain-lain. Itu memang penyakit sosial yang mungkin setiap generasi itu berupaya untuk melakukan perbaikan dan perubahan seperti itu, sehingga pada kenyataannya generasi rusak itu karena itu yang menjadi problem sosialnya. Jadi semangat pemuda ini yang kita jemput, Pak Kades, Pak Kadis, bagaimana memberikan kontribusi real ekonomi terhadap kehidupan bermasyarakat. Saya tidak panjang lebar ya, saya hanya menyampaikan bahwa awal mula kegiatan ini dicanangkan oleh teman-teman di HMC. Terima kasih karena tadi sudah diborong akhir